Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rianto di channel Adik Guru. Pada video kali ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and comment terlebih dahulu. Objek IPA dan pengamatannya, di sini kita akan membahas pengertian dan kerja ilmiah. Pengertian dari sains itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita. Manfaat dari sains yang pertama adalah pengamatan tingkah laku hewan, kedua pergerakan benda, ketiga fenomena alam, ini contohnya bisa gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sikap-sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan itu adalah rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Kemudian metode-metode ilmiah ini yang harus dimiliki oleh seorang ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, kedua menyusun kerangka berpikir, ketiga mengajukan hipotesis, keempat merancang percobaan, kelima melakukan percobaan, keenam mencatat data, ketujuh menganalisis data, dan yang kedelapan adalah menarik kesimpulan. Itu adalah metode ilmiah. Kemudian kita keterampilan sains. Keterampilan sains ini ada 6. Yang pertama mengamati, mengajukan dugaan atau hipotesis, mengklasifikasikan atau menggolongkan, mengkomunikasikan, mengolah data, dan mengukur. Itu adalah keterampilan sains. Kemudian kita ke definisi pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Dan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya di sini kita mengukur panjang meja yang panjangnya adalah 1,5 meter. Jadi panjangnya ini adalah besaran, panjang itu adalah besaran, sedangkan 1,5 meter itu adalah nilai besaran, sedangkan meter itu adalah satuan. Nah, sekarang ke besaran dan satuan. Tapi kita bahas yang satuan terlebih dahulu. Satuan ini dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini satuan yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Jadi ini sudah baku, yaitu meliputi meter, kilogram, dan second. Sedangkan satuan tidak baku ini satuan yang tidak pasti, yaitu meliputi jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak. Ini kayak jengkal manusia satu dengan manusia lain itu berbeda. Sama depa kita juga berbeda dengan manusia satu dengan yang lain. Kemudian besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Besaran pokok itu meliputi panjang, massa, satuan, kuat arus listrik, suhu, jenis zat, intensitas cahaya. Sedangkan satuan untuk panjang adalah meter, untuk massa kilogram, untuk waktu second, untuk kuat arus listrik ampere, untuk suhu Kelvin, untuk besaran jumlah zat mol, sedangkan untuk besaran intensitas cahaya kandela. Nah, bisa dilihat simbolnya. Kemudian contoh-contoh dari besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu. Kalau besaran panjang itu contohnya adalah mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Sedangkan besaran massa ini contohnya adalah neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Besaran waktu. Besaran waktu contohnya itu adalah jam matahari, arloji, jam dinding, dan stopwatch. Itu adalah
contoh dari besaran waktu. Sedangkan besaran suhu, nah ini besaran suhu itu contohnya adalah termometer yang biasanya digunakan ketika adik kita atau anak-anak kita yang lagi sakit panas tuh. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini contohnya adalah besaran luas meter kuadrat, besaran volume meter kubik, terus besaran kecepatan meter per sekon. Kemudian